dari perspektif hukum melihat kasusnya Wulan Guritno yang menggugat mantan pacarnya ini karena mengambil uang renovasi rumahnya senilai 356 juta rupiah. Itu seperti apa? Oke, selamat malam. Saya Dr. Firman Chandra. Saya praktisi hukum dan dosen di Pasca Sarjana. Di kasus yang baru terjadi, kita sebut artis Wulan Guritno, public figure, itu melakukan gugatan di sebuah pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kemudian gugatan itu sudah didaftarkan dan sekarang sudah disidangkan. Pada saat didaftarkan, berarti kan gugatan itu adalah perdata. Tinggal ada alat bukti tambahan nggak? Pertama itu. Dan yang paling penting adalah apakah sudah betul alamat domisili KTP dari tergugat. Karena apa? Dalam perdata yang dilihat adalah kompetensi relatif, itu yang paling penting. Jadi hakim yang 3 orang atau 1 orang kalau sederhana misalnya, itu akan melihat apakah tergugat sesuai dengan domisili atau kompetensi relatif dari pengadilan yang menyidangkan. Kalau betul KTP-nya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di wilayah Jakarta Selatan, berarti yang berhak adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun manakala, nah ini yang kadangkala banyak hal yang dieksepsi oleh kuasa hukum dari tergugat. Kalau alamat KTP-nya bukan Jakarta Selatan, itu bisa gugur sebenarnya. Jadi harus dicek dulu, itu yang paling penting fundamentalnya. Oke lah, katakanlah betul. Berarti yang berhak menyidangkan adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berarti sekarang bersidang antara penggugat dan tergugat, atau diwakili oleh kuasa hukumnya, kira-kira begitu. Itu boleh, tapi tetap harus ada surat kuasa yang patut, baik penggugat ataupun tergugat. Kemudian dokumen apa yang harus disampaikan nantinya pada saat gugatan ini berjalan? Harus dilihat uang tersebut yang senilai 300 sekian juta tadi, apakah ada bukti tertulisnya? Nah, itu juga harus dikuatkan di situ. Jangan hanya sekedar mungkin menyerahkan cash, kemudian lupa ada alat bukti tambahan yang namanya serah terima uang atau kwitansi dan lain-lain. Kalau itu ada, berarti nggak kuat juga gugatannya. Kemudian gugatannya mengarah kemana nih? Apakah hanya hutang piutang? Kalau memang katakanlah betul hutang piutang, misalnya gugatan sederhana tersebut, ada pasal-pasal nggak di perjanjian hutang piutang tersebut? Pasal 1 misalnya terkait dengan hutang piutang, kemudian jangka waktu pelunasannya, nah itu kan akan muncul di situ di perjanjian tersebut. Kalau ada, misalnya salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau prestasi, nah itu bisa dilakukan sebuah gugatan di sebuah tempat namanya pengadilan negeri. Tapi kalau itu pun tidak ada, apa yang harus dilakukan oleh penggugat? Berarti penggugat harus mengumpulkan alat bukti lain yang kita sebut saksi. Jadi saksi harus mulai diinventarisir. Saksi itu adalah orang yang mengetahui, menyaksikan, dan mendengar terkait dengan hutang piutang antara penggugat dan tergugat. Dihadirkan di mana? Di pengadilan nanti. Apakah cukup? Mungkin perlu juga dihadirkan saksi ahli. Supaya apa? Supaya ada beberapa alat bukti yang dihadirkan di pengadilan negeri tersebut gitu. Kalau tidak ada, lemah lagi. Nah, itulah mekanisme gugatan perdata, baik sederhana ataupun gugatan perdata, prestasi ataupun perbuatan melawan hukum. Oke, Bang Firman, sejauh ini kan yang kita ketahui yang digugat itu dana talangan untuk renovasi rumah ya. Nah, kalau untuk rumah itu sendiri bisa menjadi bukti yang kuat juga nggak nanti di persidangan? Sangat bisa, makanya nanti rumah itu akan menjadi sita jaminan dari uang yang sudah diperjanjikan. Bila kita anggap sebenarnya ada perjanjian, kemudian di sana ada klausula bila si tergugat belum bisa membayar sampai tahun keberapa misalnya. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh tergugat dalam perjanjian tersebut? Misalnya adanya sita jaminan.
terkait rumah yang dijadikan atau diberikan dana talangan tersebut. Itu bisa. Berarti yang akan menjadi objek sengketanya adalah rumah ini. Apa yang harus dilakukan? Ya berarti rumah itu harus dijual otomatis kan, dengan nilai yang memang pasti di atas talangannya. Kemudian dikembalikanlah dana talangan yang sudah diberikan oleh penggugat. Kemudian cash close kasus ini. Namun manakala dispute, berarti kan ada upaya-upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh tergugat. Tinggal yang paling penting apakah ada tertulis atau tidak ada tertulis. Itu yang sangat krusial sebenarnya. Oke. Tapi melihat nominal 366 juta itu termasuk kategori apa? Kalau di bawah 500 memang masuk ke gugatan sederhana. Jadi sebuah gugatan yang memang tidak ada upaya hukum berikutnya. Artinya ya diputuskan di situ, tinggal putusannya apa. Kalaupun ada upaya hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga gitu lah. Makanya di dalam perdata ada satu sesi yang namanya mediasi. Jadi nanti penggugat sebelum masuk ke pokok perkara misalnya dipanggil oleh hakim. Bagaimana penyelesaiannya? Kalau memang bisa diselesaikan secara mediasi, secara kesepakatan bersama, sudah selesai. Tapi kalau enggak, ya berarti proses akan dilanjutkan sesuai dengan hukum acara gugatan perdata di pengadilan. Jadi ya masing-masing harus punya alat bukti gitu. Alat bukti dokumen, alat bukti saksi. Kalau memang ada saksi ahli dia hadirkan gitu. Karena ini kan pembuktian sebenarnya. Namun dalam perdata, siapa yang menggugat dia harus membuktikan dan mendalilkan, itu yang paling penting. Jadi yang aktif adalah penggugat. Nah sejauh ini kan masih gugatan perdata, Mas Firman. Ini bisa nggak nanti mengarah ke pidana juga ini kasus? Di Indonesia hukum acaranya memang harus satu-satu. Pertama selesaikan dulu perdata, hasilnya apa, apakah hasilnya diterima gugatan tersebut atau tidak diterima. Kan pilihannya kan dua sebenarnya, dikabulkan atau tidak dikabulkan. Tapi apakah sebuah peristiwa hukum itu boleh dilapis? Boleh-boleh saja, asal memenuhi unsur-unsurnya baik objektif ataupun subjektif. Makanya tadi yang fundamentalnya ada tertulisnya nggak? Kemudian ada yang diperjanjikan nggak? Kan di klausula ada kan? Hak dan kewajiban harus mengembalikan kapan, kalau tidak apa, dan lain-lain. Kemudian kalau misalnya masih ngotot juga sih tergugat tidak mau mengembalikan, kan berarti ada dari awal sudah punya niatan untuk tidak mengembalikan. Nah dari sana sudah ada unsur yang namanya tipu daya. Kalau sudah ngomong tipu daya berarti sudah masuk ke ranah yang namanya pidana. Tinggal ditunggu saja sebenarnya, perdata dulu selesaikan. Dan saya sih meyakini pasti selesai lah, apakah dalam bentuk mediasi atau mungkin putusan pengadilan. Karena nggak mungkin orang berlama-lama dalam peristiwa hukum gitu. Itu sebenarnya. Jadi bisa dilapis perdata dengan pidana. Kalau perdata ini masuk ke undang-undang apa? Kalau perdata itu hukumnya namanya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kalau bahasa Belandanya namanya Bergelicht Wetboek voor Indonesia. Di pasal 1920 atau 1320 di situ adalah perikatan. Artinya pada saat perikatan itu ada masing-masing dewasa untuk satu tujuan, untuk sesuatu yang halal. Nah itu yang paling penting. Jadi mereka harus di atas 18 tahun dan faktanya mereka di atas 18 tahun itu sah. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya misalnya memberikan talangan gitu lah. Kemudian untuk sesuatu yang halal misalnya, sesuatu yang halal berarti yang memang untuk talangan tadi, bukan untuk bikin kegiatan yang dilarang oleh pemerintah Indonesia. Jadi secara perdata sudah sesuai, tinggal proses hukum dijalani saja oleh penggugat dan tergugat. Oke, kalau nanti masuk ke pidana masuk pasal apa nih? Kalau pidana tinggal masing-masing melihat peristiwa hukumnya, apakah cukup penipuan atau dilapis dengan 378-nya. Ada 378, 372 kalau memang
masuk ke ranah pencucian uang misalnya, ya dimasukin di undang-undang tindak pidana pencucian uang, tinggal mana